Ya, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita yang lalu sudah membahas ya mengenai tanggung jawab orang Kristen dalam menjalani kehidupan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, kita seringkali sudah mendengar fitnah-fitnah bahwa ajaran Calvinis itu tidak mengajarkan hidup kudus. Ajaran Calvinis itu cuma mengajarkan hidup karena anugerah Tuhan. Ya, karena anugerah Tuhan maka wah hidup itu bisa enak-enak, bisa gampang begitu ya, tidak sulit-sulit dan tidak ada tidak ada ancaman ya, karena sekali selamat tetap selamat dan ya jaminan Tuhan yang memberi jaminan. Jadi kita ya udah hidup enak-enak aja karena semuanya menjaminkan Tuhan. Nah, itu fitnah-fitnahan yang seringkali ditujukan kepada Calvinisme. Ya, seorang Calvinis lah. Jadi saya nggak usah pakai Calvinisme, seorang Calvinis. Ya, nah itu dianggap ajaran Calvinis itu sangat berbahaya karena membawa orang kepada hidup yang mempermainkan anugerah Tuhan. Jadi ya kan semua gratis toh, semua gratis, semua tidak ada tuntutan. Maksudnya tidak ada tuntutan tuh kita tidak mungkin kehilangan keselamatan, tidak ada ancaman maksudnya, tidak ada ancaman. Jadi kita tidak akan kehilangan keselamatan, aman-aman aja dalam Tuhan. Jadi akhirnya hidupnya itu menyepelekan gitu. Tidak ada rasa takut. Nah, kalau dari kelompok yang lawannya Calvinis adalah Arminian kan. Kelompok Arminian itu selalu awas ya, kamu kalau tidak menjaga hidup kudus, kamu akan kehilangan keselamatan, kamu akan binasa. Kamu harus taat ya. Jaga dirimu baik-baik. Kalau kamu tidak menjaga, kamu akan binasa di tengah jalan. Nah, jadi ini kebalikan 180 derajat, yang satunya menekankan anugerah, 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 yang satunya menekankan ancaman, ancaman, ancaman. Ya, dan akhirnya dianggap yang menekankan anugerah itu menghasilkan hidup yang tidak karu-karuan, dan memang ada tanda petik bukti-bukti yang mereka ajukan, misalnya ya buktinya orang Barat sekarang hidup bebas ya free sex ya misalnya, atau LGBT dan sebagainya. Nah itu akan akibat daripada ya semua anugerah ya, kamu tidak akan kehilangan keselamatan, ya sudah akhirnya enak-enakan dan hidup menikmati dosa. Nah itu yang dituduhkan kepada ajaran Calvinis. Jadi kalau Arminian itu sangat-sangat menekankan hidup yang betul-betul kudus, yang betul-betul taat. Ya. Nah ini sekarang saya mau tegaskan motivasi kekudusan yang benar. Ya. Nah, yang lalu saya sudah bahaskan bahwa ternyata ajaran Calvinis juga mengajarkan dan sangat menekankan hidup kudus. Tapi hidup kudus bukan untuk kita mencapai keselamatan atau kita memberi sumbangsih kepada karya Kristus yang dianggap masih kurang untuk menyelamatkan kita, sehingga kita perlu menambahkan karya Kristus itu dalam wujud kehidupan kita sehari-hari untuk lebih menjaminkan keselamatan kita. Jadi keselamatan itu memang pertama oleh karya Kristus, ini ajaran Arminian ya. Pertama oleh karya Kristus, yang berikutnya kita yang bertanggung jawab untuk memelihara
keselamatan itu. Kalau kita tidak memelihara, kita akan binasa. Nah, itulah ajaran daripada Arminian. Dan makanya orang Arminian itu sangat menekankan hidup yang kudus dan harus sempurna. Kalau Anda tidak sempurna di hadapan Allah, Anda akan ditolak oleh Allah. Ya, karena Allah itu kudus. Dia pakai ayat itu ya, Allah itu kudus adanya. Maka kalau kita juga harus hidup kudus sesuai dengan Allah yang Maha Kudus. Jadi syaratnya harus benar-benar kudus sama seperti Allah kudus. Kalau kita tidak sama seperti Allah kudus, ya kita pasti akan ditolak oleh Allah nanti di surga. Jadi, waduh, benar-benar ngotot bagaimana supaya benar-benar hidup kudus. Kalau Arminian, tidak perlu hidup kudus. Ya, kita berdosa aja diterima Tuhan kok. Jadi, tidak usah ngotot. Jadi, satunya hidup enak-enakan, bahkan dalam dosa pun tidak masalah, karena sekali selamat tetap selamat. Yang satunya ngotot harus hidup kudus, yang benar-benar kudus sama seperti Allah itu kudus. Ya, tentunya dua hal ini tidak benar ya, bahwa kalau Calvinisme itu memang mengajarkan bahwa ya sekali selamat atau selamat, kalau gitu mari kita berbuat dosa terus dan enak-enakan terus dan sembarangan, hidup tidak bertanggung jawab dan hidup menikmati dosa. Ya, itu bukan ajaran Calvinis, itu fitnahan terhadap Calvinis, dan itu tidak benar, itu bukan ajaran Alkitab. Ya, sekali lagi itu saya tegaskan, banyak orang-orang yang memfitnah Calvinis. Tapi kalau Arminian mengajarkan kita harus benar-benar hidup kudus yang sesuai dengan kekudusan Allah, itu memang ajaran Arminian, itu bukan fitnahan. Dan Arminian juga mengajarkan kalau kita tidak benar-benar hidup kudus di hadapan Allah, kita akan ditolak. Ya, kita tidak bisa mencapai kekudusan Allah dan kita akan gagal. Ya, dan itu ajaran Arminian bisa ajaran Arminian yaitu keselamatan bisa hilang di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Ya, jadi kembali lagi sekarang saya mau menunjukkan kepada saudara sekalian tentang hakikat hidup kudus sendiri ya. Jadi bagaimana sih orang Kristen itu hidup kudus? Ya, jadi yang dimaksud dengan hidup kudus itu bukan hidup tanpa cacat dan hidup tanpa dosa sama sekali, dan hidup sempurna, tak bercacat. Tidak. Itu konsep yang salah tentang hidup kudus, ya, atau penafsiran yang salah tentang hidup kudus. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita itu harus hidup kudus yang tadi tanpa dosa sama sekali, tanpa cacat sama sekali, ya, tanpa kekurangan sama sekali, dan kekudusan kita boleh mencapai sama dengan kekudusan Allah. Kalau memang itu yang diajarkan oleh Alkitab, saya yakin 100% tidak ada orang bisa hidup kudus dan masuk surga. Ya, tidak akan bisa. Kenapa? Karena ya kita tidak pernah belajar keberadaan manusia yang sesungguhnya ya. Kalau kita lihat di Alkitab tuh, justru Alkitab itu mengajarkan kepada saudara dan saya, setelah kita mengikut Kristus, kita tetap statusnya sebagai orang yang berdosa. Ya, maksudnya secara de facto-nya kita tetap orang berdosa. Dan sampai mati pun yang namanya status kita orang berdosa ini, sampai mati pun manusia lama ya, manusia lama yang statusnya tetap berdosa dan tidak pernah bisa lepas daripada dosa, itu masih bercokol terus.
Ya. Nah, kalau tidak percaya, cobalah jujur terhadap diri sendiri. Anda sampai sekarang masih egois nggak? Jujurlah terhadap diri sendiri bahwa Anda masih bisa munafik nggak? Anda masih berorientasi kepada si aku nggak? Gitu. Ya, Anda masih bisa punya pikiran-pikiran negatif nggak? Ya. Nah ini jujur, ini bukan mau membenarkan bahwa oh dosa nggak apa-apa, bukan. Saya tidak mengatakan bahwa dosa itu nggak apa-apa, tapi jujur aja kita sebagai orang yang sudah ditebus Kristus, nyata kita kan masih bisa, kita masih punya unsur-unsur egoisme, kepentingan diri, berpusat pada diri, kemuliaan diri, ya. Nah itu nggak akan hilang. Rasul Paulus sendiri juga pernah bilang bahwa meskipun dia sudah di dalam Kristus, dia selalu menginginkan yang baik yang dia bisa lakukan. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah yang jahat. Ya, itu di Roma 7. Ya. Nah, jadi ternyata pergumulan orang yang percaya itu adalah masih ada dosa yang ada di dalam dirinya. Dan itu juga dinyatakan oleh surat 1 Yohanes. Ya, bahwa kita meskipun sudah menjadi orang percaya, kita tetap orang berdosa. Ya, coba kita lihat ini ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10. Coba tolong Silva bacakan. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. 8 dan 10. Satu Yohanes 1 ayat 8 dan 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Iya. Jadi dari 2 ayat ini aja udah kelihatan dengan jelas. Ya, kalau kita mengatakan kita tidak berdosa, kita adalah pendusta. Dan bahkan kita membuat alam jadi pendusta karena itu bukan kebenaran. Jadi mengatakan bahwa saya tidak berdosa, saya tidak berdosa. Saya sudah orang suci tanpa dosa sama sekali. Itu adalah bukan kebenaran. Itu adalah kepalsuan. Dan kita menipu diri kita sendiri, kita menipu orang lain, kita juga menjadikan alam menjadi pendusta karena memberitakan sesuatu yang tidak benar mengenai keberadaan kita yang kita anggap sudah tidak berdosa atau tidak ada dosa sama sekali. Ya, jadi 1 Yohanes 1 ayat 8 dan ayat 10 ini coba direnungkan kembalilah. Ya, dibaca bolak-balik gitu loh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Ya, ayat 10-nya, jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta, membuat Allah menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena firman Tuhan justru menelanjangi kita bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Lalu mungkin ada yang bertanya, loh Pak, bukankah kita sudah di dalam Kristus, kita sudah dihapuskan segala dosa kita? Oh, nanti dulu. Ini kan saya bicara tadi soal de facto. De facto itu adalah faktanya. Saudara meskipun sudah di dalam Kristus, saudara meskipun sudah ditebus oleh Kristus, tapi faktanya saudara tetap ada manusia lama kan?
Hanya memang orang yang sudah di dalam Kristus itu ada satu faktor baru, yaitu manusia baru. Ya, tapi manusia lamanya masih ada. Nah, itu nanti kita bahas kapan-kapan. Kenapa kok manusia lamanya masih ada? Ya, saya sudah pernah bahas sih. Tapi nanti kapan-kapan lebih khusus lagi kita boleh bahas itu. Tapi sekarang yang saya mau tekankan adalah kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita masih orang berdosa secara de facto atau faktanya. Ya, nah coba kalau mau lihat lagi referensi ayat lain yang saya sudah beberapa kali juga sharingkan, tapi saya kira perlu ya menyadarkan ini kepada orang-orang Arminian, pengikut Arminianisme itu yang merasa kalau kita ini mesti bisa sama sekali bersih tanpa dosa. Ya, ketaatan yang betul-betul tanpa cacat, ya, kesucian yang betul-betul murni, ya, tanpa cacat juga kesuciannya. Itulah yang diperkenan oleh Allah. Ya, kalau seperti itu mana ada orang bisa diperkenan Allah, itu logiknya aja udah error. Ya, orang Armin itu logiknya udah error itu. Nah, sekarang kita baca Roma pasal 7. Ya, Roma 7, kita bacanya ayat yang ke 18 sampai 19. Ya. Silakan dibacakan oleh Silva. Roma 7 ayat 18 dan 19. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah, ini Rasul Paulus sedang bicara soal de facto. Arminian menafsirkan bagian ayat 18-19 ini dan ayat sebelumnya dan sesudahnya itu bicara soal Rasul Paulus sebelum bertobat. Tapi ini tafsiran yang salah. Ya, sudah dibahas dalam diskusi-diskusi dan di dalam perdebatan penafsiran Alkitab bagian Roma 7 ini, bahwa ini bukan menggambarkan hidup Rasul Paulus sebelum bertobat, ini justru menggambarkan hidup Rasul Paulus setelah bertobat. Karena sebelum bertobat, Rasul Paulus selalu merasa dirinya baik di hadapan Allah. Dia adalah pembela Allah, dia adalah boleh dikatakan menjadi pahlawannya Allah untuk menghabisi orang-orang yang melawan ajaran Yudaisme. Ya, ajaran agama Yahudi. Rasul Paulus adalah pembelanya, jadi dia merasa hidupnya sangat berkenan di hadapan Allah dan sangat baik. Dia orang Farisi. Orang Farisi terkenal dengan orang yang saleh, orang yang menjaga hidup kudus, ya, orang yang terhormat, termulia. Waduh, sudah hebatlah secara prestasi keagamaan. Jadi Rasul Paulus justru tidak menyadari ayat 18 dan 19 ini. Ayat 18 dan 19 ini justru terbuka setelah Rasul Paulus bertobat. Bahwa dia menyadari benar-benar keberadaan dirinya yang sesungguhnya adalah orang bobrok yang tidak bisa berkenan di hadapan Allah. Dan orang bobrok ini selalu punya keinginan untuk berbuat baik masih ada, tetapi ternyata kenyataannya yang dilakukan itu adalah bukan yang baik, yang jahat yang dia lakukan. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena Rasul Paulus menyadari benar-benar bahwa standar Allah itu begitu tinggi.
Dan dengan standar Allah yang begitu tinggi, manusia itu nggak mungkin bisa mencapai standar Allah itu. Sehingga kalau kita tidak mencapai standar Allah, itu namanya dosa. Jadi dosa itu bukan hanya kalau berbuat jahat itu dosa. Tidak. Dosa itu adalah kalau kita tidak bisa mencapai standar Allah yang sempurna itu. Jadi siapa sih yang sanggup mencapai standar Allah yang sempurna dan tidak bercacat itu? Tidak ada satupun yang bisa. Makanya Rasul Paulus juga menyadari aku ini manusia yang nggak baik di hadapan Allah. Jadi begini, jadi yang terjadi itu adalah kebenaran yang bersifat paradoks. Ya, jadi begitu kita dekat dengan Allah, kita makin menyadari kebobrokan kita. Begitu kita makin dekat kepada kekudusan Allah, kita makin dibukakan borok-borok dosa kita di hadapan Tuhan. Jadi begini ya, jadi seorang Calvinis itu bukan orang yang enak-enak berbuat dosa, tidak. Justru seorang Calvinis adalah orang yang dibukakan kebobrokan dirinya dan ketidaklayakan dirinya, ketidakpantasan dirinya di hadapan Allah. Makin dia dekat dengan Allah, makin dia sadar kebobrokan dirinya. Bukan makin, waduh aku sudah suci, aku sudah berhasil, aku sudah hidup kudus, aku tidak pernah dosa. Bukan begitu, tapi justru sadar setiap saat saya ini berdosa di hadapan Allah. Itu seorang Calvinis adalah orang yang menyadari setiap saat dia berdosa di hadapan Allah. Karena apa? Tidak bisa memenuhi target Allah yang sempurna itu. Target Allah yang seharusnya saya hidup tanpa cacat itu. Ya. Tanpa kelemahan, tanpa kekurangan, tanpa cacat, sempurna 100%. Ya, kudus 100%. Karena Allah itu tidak berkompromi. Nah, jadi sebetulnya secara de facto, saudara dan saya itu nggak mungkin bisa selamat dengan meskipun Anda mengejar hidup kudus, Anda tidak akan pernah bisa selamat. Ya, tidak pernah bisa, ya enggak usah, bukan selamat lah, karena Anda tidak pernah bisa mencapai target 100% sempurna itu nggak pernah bisa. Kalau itu dianggap syarat keselamatan ya oleh Arminian bahwa syarat keselamatan itu adalah 100% Anda harus sempurna. Lalu ada yang bilang, iya Pak, selama masih hidup ini memang kita tidak bisa sempurna, tapi nanti detik-detik kematian itulah titik kesempurnaan kita. Dan waktu detik-detik kematian itulah puncak kekudusan kita yang tanpa cacat. Nah, ini juga suatu paham yang salah, bahwa nanti waktu kita detik kematian, kita sudah sempurna 100% baru diterima Allah. Ini juga, ini nggak benar. Saya yakin nanti kita waktu detik-detik kematian, kita masih berdosa. Kita masih bercacat, kita masih banyak kelemahan dan kekurangan. Ya, jadi tidak pernah lepas sampai detik kematian pun kita tetap bercacat. Loh Pak, kalau begitu kita ini tidak selamat Pak. Loh, yang bilang tidak selamat siapa? Kita ini sekali lagi bukan diselamatkan karena perbuatan baik kita. Kita diselamatkan bukan karena kita tak bercacat. Kita diselamatkan bukan karena kita bisa mencapai kekudusan yang sempurna, tidak. Ya, iman Kristen itu tetap harus konsisten. Apa kekonsistenannya? Kekonsistenannya adalah kita diselamatkan itu hanya karena anugerah. Ya, kita diselamatkan itu hanya karena anugerah. Itu bukan hasil perbuatan kita, itu adalah pemberian Allah, itu adalah amazing grace, anugerah yang begitu ajaib, itu adalah pemberian gratis, cuma-cuma, ya karena tidak ada seorang pun yang bisa bayar.
Nah, ini prinsip dasarnya itu. Makanya bicara soal kekudusan harus mempunyai pemahaman soteriologi atau doktrin keselamatan yang konsisten, yang utuh, ya, yang kembali kepada firman. Kalau kita tidak punya konsep soteriologi atau doktrin keselamatan yang seutuhnya, kita akan kacau terus, ya, bahwa kita masih anggap bahwa keselamatan itu bisa dicapai melalui hasil perbuatan. Tidak. Tapi juga tidak berarti sekali lagi Calvinisme kalau begitu tidak mengajarkan perbuatan baik, sama sekali salah. Calvinisme mengajarkan perbuatan baik. Ya, Calvinisme mengajarkan hidup kudus. Calvinisme mengajarkan ketaatan kepada Allah. Tapi adalah itu bukan untuk mencapai keselamatan. Ya, itu adalah suatu hasil kita, bukan hasil kita ya, itu suatu hasil pekerjaan Roh Kudus ya, yang menyadarkan kita bahwa keselamatan itu semata-mata adalah anugerah Allah. Nah, kalau keselamatan itu semata-mata anugerah Allah, maka reaksi hidup orang yang diselamatkan ini ya, itu juga karena Roh Kudus yang menginsyafkan. Maka sepatutnya lah kita itu bersyukur atas anugerah Allah yang sudah menyelamatkan kita. Maka bersyukurnya bagaimana? Bersyukurnya dengan kita mau benar-benar mengejar hidup kudus. Jadi hidup kudus itu adalah sebagai suatu persembahan syukur kita kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan bukan akan menyelamatkan, sudah menyelamatkan dan sudah lunas dibayar. Ya, sudah selesai. Maka reaksi sebagai orang yang menerima anugerah Allah bukan, saya sudah ditebus oleh darah Kristus secara gratis, jadi saya sekarang boleh hidup dosa terus, toh tetap sekali selamat, tetap selamat. Tidak, itu bukan reaksi orang yang menerima anugerah keselamatan. Reaksi orang yang menerima anugerah keselamatan itu hidup bersyukur. Anugerah Allah yang luar biasa bagi saya, orang yang tidak layak ini. Tuhan mau menyelamatkan saya. Kalau bukan karena anugerahnya, saya pasti binasa. Maka ada rasa bersyukur, rasa berhutang kepada Allah, dan mau berbuat yang terbaik ya untuk kemuliaan bagi Allah. Itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus menyadarkan saudara dan saya yang sudah menerima anugerah keselamatan. Dan itu namanya suatu tanggung jawab di hadapan Allah, meresponi anugerah Allah yang gratis tanpa bayar. Ya, saya dulu seorang Arminianisme. Ya, seorang Arminianisme. Orang yang menganggap bahwa hidup kudus itu adalah syarat keselamatan. Kalau kita tidak benar-benar mencapai hidup kudus, maka saya pasti binasa. Nah, dengan keadaan seperti itu, dengan konsep seperti itu, saya selalu merasa was-was. Dan saya suatu saat bisa merasa saya gagal. Saya pasti masuk neraka ini kalau mati sekarang. Jadi saya pasti binasa. Saya tidak layak di hadapan Allah. Saya sudah dibuang oleh Tuhan. Saya mungkin sudah menghujat Roh Kudus, ya. Saya sudah tidak bisa diampuni lagi. Saya sudah macam-macam lah pikiran-pikiran yang nggak karu-karuan itu, karena merasa saya tidak bisa hidup tanpa cacat. Saya gagal. Saya hidup tanpa cacat itu gagal. Saya selalu merasa justru saya bercacat. Saya masih nggak bisa mencapai kesempurnaan. Jadi saya sudah merasa bisa frustrasi dengan keadaan seperti itu. Itu waktu saya masih Arminianisme. Ya. Tapi apakah sekarang setelah saya jadi Calvinis lalu ya hidup enak, gampang-gampangan, toh berdosa apapun tetap selamat? Tidak juga. Karena saya dipenuhi tadi dengan rasa berhutang kepada Allah dan rasa syukur kepada Allah
atas anugerahnya yang begitu ajaib, sehingga hidup saya nggak mungkin lepas daripada kerinduan saya untuk ingin taat kepada Allah, meskipun saya sadar saya orang berdosa yang nggak layak. Nah, itu pergumulan hidup yang nyata sebagai seorang percaya, bahwa saya ini punya kerinduan untuk hidup berkenan kepada Allah sebagai suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Dan meskipun saya juga disadarkan bahwa saya ini orang berdosa yang tidak layak. Jadi jangan Anda mengira bahwa dengan Anda berprestasi hidup kudus itu Tuhan itu bisa, ya tanda petik ini ya, bisa disogok atau istilahnya dirayu, ya rayuan gombal. Dengan perbuatan-perbuatan baik kita, Tuhan itu menyenangi kita. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan kita menyogok Allah dengan menyenangkan Dia. Nah, itu tidak benar sama sekali. Ya. Nah, inilah uraian-uraian singkat mengenai Calvinisme dan Arminianisme. Ya, mungkin banyak orang yang sudah tahu juga, tapi juga ada yang belum tahu, dan ada yang masih baru dan baru memahami keberadaan seperti ini. Jadi nggak apa-apa, saya tetap mulai dengan dasar-dasar, prinsip-prinsip kebenaran dari orang Kristen yang bertumbuh, ya dari awal, pemula begitu, ya sampai pertengahan pun juga pergumulannya juga sebetulnya tidak berbeda. Ya, jadi jangan dipikir oh ini hanya untuk awal-awal aja. Sekarang saya sudah bertumbuh kok, saya sudah dewasa, saya sudah hebat sekarang. Jadi tidak perlu ajaran-ajaran seperti ini. Ngerti semua. Ya, Anda ngerti pun Anda belum tentu benar-benar mengumulkan dalam hidup Anda. Anda pun belum benar-benar menerapkan dalam kehidupan Anda. Jadi pergumulan-pergumulan seperti ini itu namanya sekolah seumur hidup, yang tidak pernah selesai dan tidak pernah merasa saya sudah lulus. Ya kan? Tidak ada orang bilang, saya sudah lulus jadi Kristen kok. Saya sudah S3, jurusan hidup jadi Kristen. Tidak ada itu, lulus S3, gelar doktor, lulus jurusan apa? Jurusan hidup jadi Kristen. Ya, itu konyol banget ya. Oke, jadi saya bersyukur sekali dengan bahan yang ada di sini. Ya, jadi saya ingin coba dibaca ulang ya kekudusan di sini ya. Jadi coba tolong dibacakan di halaman yang ke 27. Halaman 27 itu alinea yang kedua dari yang paling bawah. Ya, tolong Silva bisa bacakan buat kita. Jadi halaman 27 yang paling bawah, alinea kedua. Ya, terkadang Calvinisme itu. Ya. Terkadang Calvinisme dianggap memimpin kepada quietisme, pendekatan pasif pada hidup yang tidak bersemangat dalam mengejar kesalehan. Tetapi Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Doktrin-doktrin anugerah itu sendiri menunjuk pada keniscayaan kekudusan. Setiap pokok dari 5 pokok Calvinisme mendorong kehidupan Kristen yang kudus. Maka Calvinis sejati adalah ia yang mengenali panggilan Kristus kepada kekudusan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Titus 2 ayat 11-12.
Oke. Nah, kita lihat ya bahwa kalimat, terutama kalimat yang di tengah-tengah itu, maka Calvinis sejati adalah ia yang mengenali panggilan Kristus kepada kekudusan. Jadi seorang Calvinis sejati itu, maksudnya seorang Kristen sejati itu ya pasti mengenali panggilan Kristus kepada kekudusan. Tapi bukan untuk mencapai keselamatan dan bukan untuk syarat keselamatan. Tapi ini sebagai, boleh dikatakan, buah hasil keselamatan. Dan mungkin bisa juga pakai istilah ciri-ciri keselamatan atau tanda-tanda keselamatan. Jadi tanda-tanda keselamatan adalah orang yang seperti yang tertulis di kalimat ini, ya, yaitu yang mengenali panggilan Kristus kepada kekudusan. Itu tanda-tanda keselamatan. Jadi kalau orang tidak ada gairah untuk hidup kudus, itu ya orang yang tentunya masih diberi tanda tanya, ini orang yang sudah menerima anugerah keselamatan atau belum. Kalau dia itu hobinya misalnya main judi, hobinya kepelacur, hobinya merusak pekerjaan Tuhan di gereja, mengaco dan sebagainya, itu ya tentunya itu bukan tanda-tanda keselamatan kan. Tanda keselamatan adalah saya benar-benar mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan segenap hati untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, dan mengejar hidup yang meninggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan belajar hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itulah tanda keselamatan atau ciri-ciri keselamatan. Ya, oke, saya berhenti sampai di sini. Jadi saya harap ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjelasannya dan terima kasih juga Anda pendengar yang sudah setia mendengarkan program-program dari Radio RMC melalui website, melalui aplikasi Android, melalui channel YouTube, ataupun melalui aplikasi Zoom. Dan silakan untuk Anda yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau untuk memastikan, Anda bisa bertanya melalui WhatsApp di 0813 5790 1628. Sekali lagi WhatsApp-nya di 0813 5790 1628. Dan sudah bergabung juga di aplikasi Zoom ada Pak Elia, selamat bergabung. Juga ada beberapa yang sudah bergabung juga. Terima kasih untuk kesetiaannya. Iya. Ya, saya mau bertanya Ibu Silva. Ya, silakan Pak Elia. Hari ini saya benar mengucapkan nama Anda. Silva, biasanya Selva. Iya. Intermezzo sedikit ya. Menarik Pak. Ada 3 pertanyaan besar Pak. Saya baca 3, Pak mau menanggapinya mana nanti berurutannya terserah ya. 1 Pak, apakah setelah kita menerima anugerah diselamatkan, kita tetap memerlukan anugerah untuk bisa menghidupin keselamatan itu? Nomor 2, jika kesadaran berusaha untuk berbuat baik yang paradoks itu tidak dilakukan, apakah orang itu akan terjebak dalam mengerjakan keselamatannya? Nomor 3, apa bahaya dari doktrin Armenianisme itu? Sorry, agak belepotan. Thank you, itu dulu Pak. Yang terakhir apa? Apa bahaya doktrin dari Armenianisme? Oke. Ya, sedapat mungkin saya jawab semuanya kalau masih ada waktu. Jadi
Oke, jadi setelah kita menerima anugerah Allah, ya, menerima anugerah keselamatan, apakah hidup selanjutnya kita masih membutuhkan anugerah Allah itu? Jawabannya 100% masih membutuhkan anugerah. Ya. Karena ada ajaran yang mengatakan bahwa anugerah itu hanya dibutuhkan waktu awal. Dan selanjutnya itu adalah tanggung jawab kita dan itu bukan anugerah lagi. Itu adalah bagian kita. Jadi ada bagian Tuhan di awal dan bagian kita untuk melanjutkan. Itu menurut saya itu ajaran, yaitu ajaran Arminian itu. Kalau ajaran Reform itu mengajarkan semuanya, baik waktu kita awal diselamatkan dan setelah kita diselamatkan, semuanya adalah anugerah Allah. Dan hidup kita semata-mata bergantung kepada anugerah Allah. Karena tanpa anugerah Allah kita tidak mungkin mampu menjalani hidup ini sendirian tanpa anugerahnya. Ya, maaf, bentar. Ya, tidak mungkin kita bisa menjalani hidup ini sendirian tanpa anugerah Allah, pasti kita kolaps. Karena Alkitab sudah memaparkan betapa hidup kita bergantung mutlak seluruhnya, ya, seluruhnya bergantung mutlak pada anugerah Allah tanpa kecuali. Bahkan sekecil apapun kita bergantung mutlak pada topangan Allah. Ya, itu ada ayat yang menegaskan bahwa kita semua ada di dalam topangan Allah. Alam semesta ini pun dalam topangan Allah. Jadi jangan sombong menjadi orang yang merasa bisa hidup sendiri tanpa Allah. Ya, yang kedua, ya, bagaimana kalau kita berbuat baik yang tidak paradoks, Pak. Jadi dia berusaha berbuat baik, tapi berbuat baik yang tidak paradoks. Maksudnya, ini aku kan berjasa juga untuk melakukan perbuatan baik itu. Apakah itu akan menjebak dia? Oh ya. Ya, orang yang berbuat baik tanpa pengertian paradoks, akhirnya pasti akan menjebak orang itu dalam pengertian dia akan merasa itu hasilnya dia. Itu jasa saya. Itu kehebatan saya. Ya, dan dia bangga dengan segala jasa-jasa yang dia sudah buat. Padahal semuanya itu adalah anugerah Tuhan dan dalam topangan Tuhan. Ya, orang seperti ini akan menjadi orang arogan, orang yang merasa lebih hebat dari orang lain, merasa lebih suci, merasa sanggup berprestasi hasil usahanya sendiri. Ya, itu tidak benar, itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab adalah kita justru disadarkan kita bukan apa-apa. Tanpa anugerah Tuhan, kita pasti hancur, habis, lenyap. Ya, nah itu. Lalu yang ketiga apa tadi? Bahaya doktrin Armenianisme. Aduh. Iya. Sorry. Jadi bahaya Arminianisme itu adalah berpusat pada diri sendiri. Karena keselamatan itu hasil usahaku, hasil perjuanganku, hasil prestasiku. Ya, jadi orientasinya adalah antroposentris. Ya, yang menentukan saya selamat atau tidak selamat akhirnya adalah perbuatan baikku.
Nah, itu tidak benar. Makanya juga disebut semacam semi-pelagianisme yang separuh-separuh. Separuh menekankan anugerah, separuh menekankan kekuatan diri sendiri. Ya, jadi tadi awalnya adalah anugerah, tapi berikutnya setelah menerima anugerah itu full tanggung jawab kita semua. Saya dulu juga diajar seperti itu waktu saya masih Arminianisme, bahwa anugerah Tuhan itu memang awal mula waktu Kristus mati bagi kita itu anugerah Tuhan. Setelah itu ketaatan kita itu adalah tanggung jawab kita sepenuhnya. Jadi kita mau taat, mau tidak taat, itu tergantung kita sendiri. Nah itu, kalau kita nggak taat, ya kita akan binasa. Kalau kita taat, kita akan selamat. Nah itu pengertian dosanya itu terlalu dangkal. Ya, mungkin pengertian dosanya adalah pengertian cuma moral. Jadi misalnya kalau saya berzina itu baru berdosa. Kalau saya tidak berzina berarti saya tidak berdosa. Nah itu pengertian dosanya terlalu dangkal. Tapi kalau pengertian dosa yang alkitabiah, saya tidak berbuat zina pun saya tetap berdosa. Saya tidak mencuri pun saya tetap berdosa. Karena saya tidak bisa tadi itu memenuhi target Allah. Tidak bisa memenuhi target Allah. Nah, jadi ajaran Alkitab itu benar-benar konsisten, benar-benar mendalam pengertiannya. Jadi Arminian itu terlalu dangkal. Maaf, saya harus menyatakan kebenaran ini untuk Anda menyadari. Karena saya dulu juga Arminian. Maksudnya menafsirkan Alkitab terlalu dangkal dan antroposentris, berpusat pada standar manusia. Ya, seperti itu Pak Elia. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih pertanyaannya juga. Dari semalam tidak tidur, baru tidur kira-kira jam 5:30 pagi. Tiba-tiba terjaga di jam 10 balik. Ternyata untuk mengisi. Ini juga anugerah Tuhan, Pak. Anugerah Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih juga. Ya, terima kasih Pak Elia. Pak Andi, ini ada pertanyaan sedikit dari saya setelah tadi membaca Roma 7 ayat 8 dan 9. 18 dan 19. Ya, 18 dan 19 ini akhirnya kita menyadari bahwa memang perjalanan kita sebagai orang percaya itu cukup berat gitu loh. Karena sepanjang perjalanan hidup kita terus-menerus akan ada tarik-menarik. Di satu sisi kita punya keinginan melakukan yang baik, yang benar, karena kita sudah diberi kepekaan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi di sisi lain faktanya kita justru seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, justru kita memilih melakukan yang buruk atau justru melakukan dosa. Nah pertanyaan saya, di mana kuasa pembaharuan Roh Kudus yang melahirbarukan kita menghadapi kondisi yang seperti ini, dilema seperti ini Pak Andi? Ya, baik. Jadi tadi saya memang baru memperlihatkan satu sisi manusia lama. Tapi harus juga diingat kita ada manusia baru. Nah, itulah sisi yang tadi ditanyakan oleh Silva, bahwa sampai di mana itu kuasa Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kita, yaitu proses manusia baru yang terus-menerus dibaharui. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Jadi ada dua proses di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang satu adalah proses mematikan manusia lama. Terus-menerus dimatikan manusia lama yang tidak pernah bisa betul-betul mati. Ya. Yang kedua adalah proses pengudusan, pembaruan manusia baru yang terus-menerus dibarui dari hari ke hari. Jadi mematikan dan membarui ini semua juga adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya.
Dan itu seumur hidup tidak pernah selesai. Jadi kalau mau tanya kuasa Roh Kudus, ya sudah berjalan kuasa Roh Kudus itu. Ya, lo bagaimana kok tadi tetap berdosa, keinginan berbuat baik, tapi ternyata yang diperbuat berdosa. Ya itulah proses istilahnya pergumulan hidup kita seumur hidup mengikut Kristus tidak pernah selesai, tapi itu justru menunjukkan pekerjaan Roh Kudus. Ya, kalau tidak ada pergumulan, malah perlu dikasih pertanyaan, ya berarti tidak ada apa ini, bimbingan atau tuntunan atau keinsyafan karena pekerjaan Roh Kudus. Justru keinsyafan karena pekerjaan Roh Kudus itu menyadarkan kalau kita ini orang berdosa yang tidak layak di hadapan Allah. Itulah kuasa Roh Kudus. Ya, saya ulangi ya. Jadi kuasa Roh Kudus itu justru menyatakan kita bahwa kita orang yang tidak layak di hadapan Allah. Dan bahwa kita hanya bisa diselamatkan karena anugerahnya. Itu bentuk daripada pimpinan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang menginsyafkan kita bahwa kita ini orang yang nggak layak, orang yang nggak pantas, orang yang patut dibinasakan. Namun kita boleh diselamatkan karena anugerah Yesus Kristus. Nah, itu hal yang paling mendasar. Dan hal yang berikutnya adalah bahwa kita untuk terus-menerus menjalani hidup bersama dengan Tuhan ini, ya kita bisa sampai menyadari bahwa semua adalah anugerah Tuhan, semua dalam topangan Tuhan, semua karena belas kasihan-Nya, dan kita diubahkan untuk terus-menerus makin belajar mengenal kebenaran, mengenal firman-Nya, ya, dan mengenal Allah sendiri dalam kehidupan kita. Itulah kuasa Roh Kudus juga. Jadi saya belum sampai membahas mengenai arti hidup kudus sendiri itu apa. Ya, nanti kesempatan yang akan datang saya akan bahas mengenai apa arti hidup kudus di hadapan Allah. Ya, karena seringkali orang pikir hidup kudus itu ya hidup tanpa dosa, itu hidup kudus. Nah, kenyataannya seperti tadi saya bilang kan hidup kita berdosa terus. Tidak ada sedetik pun hidup kita tanpa dosa. Ya, saya ulangi ya kalimat ini ya. Tidak ada sedetik pun hidup kita yang tanpa dosa. Nah, itu kesadaran juga karena Roh Kudus yang menyadarkan kita tentang kebenaran itu. Karena kalau ada orang merasa saya sudah tidak ada dosa, itu bahaya besar. Saya sudah tidak ada dosa itu justru bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu adalah dusta daripada pekerjaan iblis. Kalau saya sudah tidak ada dosa. Ya, itu yang 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 10 tadi. Kalau saya mengatakan saya tidak berdosa, saya menipu diri saya sendiri. Ya, dan tidak ada kebenaran di dalam diri saya. Ya, ini unik kan? Biasanya orang punya konsep itu namanya hidup kudus itu ya hidup tanpa dosa kan. Tapi Alkitab justru memaparkan saudara dan saya justru di dalam menjalani hidup yang di dalam anugerah Tuhan ini kita justru disadarkan akan bahwa hidup kita ini senantiasa berdosa di hadapan Allah. Ya, nah, biarlah ini juga boleh merubah paradigma yang keliru selama ini, karena seringkali orang merasa aku sudah suci, aku sudah berprestasi mengejar hidup kudus, aku sudah berhasil untuk tidak berdosa dan sebagainya. Nah, itu malah tambah
ya istilahnya kalau bahasa Jawanya itu keblinger ya. Jadi kekudusan yang keliru, konsep kekudusan yang salah di hadapan Allah. Oke. Ya, Pak Andi, terima kasih untuk penjabarannya. Dan di perjumpaan berikutnya, saya percaya juga akan banyak bahasan-bahasan berikutnya yang bisa menguatkan iman kita dan membenarkan pemikiran-pemikiran yang salah ya, termasuk mungkin yang ada dalam pemikiran saya selama ini. Pak Andi, silahkan menyimpulkan dan menutup perjumpaan kita dalam doa. Oke, puji Tuhan, saudara-saudara ya, kita boleh mengenal konsep kekudusan yang menurut Alkitab, bukan kekudusan yang menurut ajaran agama pada umumnya. Dan kita bersyukur karena Alkitab memaparkan kebenaran ini, kebenaran yang sangat hakiki dan sangat mendasar, yang tidak semua orang bisa memahami. Kalau kita bisa memahami ini pun juga anugerah Tuhan dan bukan kehebatan kita. Kalau Tuhan tidak bukakan dan tidak mencelikkan mata rohani kita, kita pun tidak akan memahami. Kebenaran ini pun tidak disediakan bagi semua orang yang tidak diberi anugerah oleh Tuhan. Ya, maksud saya, kalau sampai kita bisa mendengar kebenaran dan menghayati kebenaran ini, itu pun adalah anugerah Tuhan. Ya, puji Tuhan atas anugerahnya, dan mari kita berdoa agar kita terus-menerus juga dipimpin oleh Roh Kudus, semakin mengerti arti hidup kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah-Mu, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam hidup kami, terima kasih karena kesadaran dan keinsyafan yang Tuhan berikan kepada kami tentang bagaimana hidup kudus menurut Alkitab. Dan bagaimana menjadi seorang Calvinis sejati yang menyadari bahwa hidup kudus itu adalah suatu anugerah Tuhan dan satu respon yang terjadi setelah setiap anak Tuhan menerima anugerah keselamatan. Maka hidup kudus adalah merupakan buah roh, hasil pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk seluruh pendengar radio RMC. Tuhan berkati. Tuhan berkati kami semua di dalam masa-masa seperti ini. Kami tetap berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan doa kami serahkan juga radio RMC supaya Tuhan tetap pakai radio ini menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.